Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Tema kita kali ini Cancer adalah dimana keajaiban untukmu yang akan semesta berikan kepada kalian, para Cancer. Kira-kira bagaimana nanti? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau di atas ini. Bisa kalian menghubungi saya dengan nomor kontak di atas ini ya. Dan atau di link juga ya. Sudah tertera di situ, tinggal kamu klik aja langsung masuk di WA saya ya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. 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 Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu atau keajaiban yang sudah disediakan semesta kepadamu. Saya ambil 4 kartu secara acak untuk kalian para Cancer. Oke, ada 4 kartu di sini. Saya atur dulu. Ya, di mana semesta sudah menyediakan keajaiban-keajaiban atau hal-hal positif yang akan terjadi dalam hidupmu. Tinggal kamu, apakah kamunya mau menerimanya ataukah tidak ya. Itu tergantung dari kalian lagi Cancer. Oke, kita mulai dari kartu pertama. Di sini ada The Magician. Wah, ada beberapa yang mungkin kondisinya sakit ya, sudah sakitnya lama, akhirnya sembuh. Ya, ini sakitnya dalam tanda kutip ya. Ada beberapa yang saya merasakan ada black magic, mungkin orang nggak suka kamu, akhirnya dia kirim sesuatu ya untukmu, mungkin karena cemburu jabatan, ataupun mungkin ada sakit hati ataupun apapun ya. Tapi saya lihat di sini semesta ini bisa ya memberikan keajaiban untuk kamu sembuh dari penyakit medis dan non medis ya, dimana akhirnya ya sembuh gitu ya. Bicara tentang kesehatan kamu akan jauh lebih baik, lebih pulih. Mungkin kondisinya kamu kemarin lagi stres dengan kehidupan, muka sudah kayak nggak ceria lagi, sekarang sudah jauh lebih baik ya. Jadi untuk kesehatan kamu akan jauh lebih baik ke depannya ya. Ini untuk orang yang sakit ya, entah sakit black magic ya, entah sakit medis ya, yang mana mungkin kamu sudah berobat kemana-mana belum sembuh, akhirnya bisa sembuh ya. Tapi itu dengan pola makan, dengan istirahat juga yang teratur, dan olahraga. Ada action juga, bukan hanya kita mendapatkan langsung tiba-tiba, no ya. Ada action, sudah disediakan, tinggal kamu mau mengambil tidak. Ada gerakannya apa ya, itu tadi, hidup sehat, mau move on, berolahraga, bangun pagi, membersihkan diri, membersihkan rumah ya tuh. Jadi untuk kesehatan diri ya, dan juga kesehatan mental. Ini ada juga orang yang terlihat baik-baik saja ya, tapi mentalnya sakit loh. Mungkin dibully kemarin tersinggung, ataupun mungkin kamu merasa tidak dihargai, kamu merasa tidak dicintai, kamu merasa tidak disayangi. Akhirnya orang-orang yang menyayangi kamu yang datang kepada kamu. Ataupun mungkin kondisinya dalam hubungan ya, dia pergi meninggalkanmu, akhirnya dia datang kembali untuk meminta maaf kepadamu. Ataupun mungkin kondisinya kamu bisa mengobati luka batinmu sendiri secara mental ya, artinya bisa berdamai dengan masa lalu
bisa membuat dirimu happy walaupun mungkin mereka pernah membulimu, ya sudah, nggak apa-apa. Saya buktikan bahwa saya up, saya bukan seperti yang Cancer dulu. Saya yang Cancer yang sekarang jauh lebih tangguh, ya. Jadi untuk kesehatan fisik dan mental, ya, keajaiban itu. Yang mana mungkin kemarin kamu juga apa ya kalau dibilang, ya dalam artian mungkin di sini ya, kalau saya lihat di sini untuk Cancer, mental kamu sebenarnya sih agak terganggu juga selain fisik, ya. Jadi mungkin kamu harus bisa mencintai diri sendiri. Jangan berpatokan pada si A, si B, si C datang membahagiakanmu. No, itu yang kamu lagi lakukan saat ini. Tapi semesta mau sampaikan kepada kamu, ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu adalah dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ya, jadi kalau kamu mendapatkan kebahagiaan dari dirimu, mendapatkan kehidupan yang lebih layak adalah dari usahamu, dan kamu mau bahagia dari hatimu. Jadi kamu dipenuhi dengan cinta kasih itu karena kamu menariknya. Itu semua dari hati, ya. Jadi ya itu, karena kamu sudah berjuang, kamu sudah berserah, kamu juga sudah mengobati rasa sakit dan luka batinmu, akhirnya ya kesembuhan mental, kesembuhan fisik ada padamu, ya. Oke, itu yang kartu pertama. Kita lihat kartu kedua. Di sini ada King of Wands. Wah, di sini saya lihat ada penantian, ya. Jadi kamu menanti si A, si B, si C datang kembali kepadamu, akhirnya dia kembali. Atau mungkin kamu yang akan kembali kepada orang tuamu. Saya lihat di sini mungkin ya, keajaiban ini artinya maksudnya macam contoh kamu ada renggang dengan pasanganmu, ya, akhirnya bisa rujuk kembali. Ataupun mungkin kondisinya kamu bertengkar dengan orang tuamu, akhirnya ada bisa silaturahmi lagi, ya. Ada penantian di sini, penantian yang terbayar, ya, penantian terbayarkan. Jadi saya memberikan kisi-kisinya aja, ya. Nanti contohnya tuh kamu jabarkan sesuai dengan yang kamu alami nanti. Saya memberikan contoh itu hanya sedikit, masih ada banyak contoh lainnya gitu, ya. Ini hanya contoh dari saya, ya. Yang pastinya apa ya kalau dibilang, kata kuncinya penantian kamu terbayar, ya. Penantian kamu terbayarkan, ya. Atau mungkin kamu belum mempunyai anak, akhirnya kamu bisa hamil, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu mau punya rumah, akhirnya bisa punya rumah, ya. Yang selama ini kamu impikan nikah, bisa nikah gitu, ya. Jadi ada beberapa yang maunya tuh saya harus satu-satu ini, ya, padahal ini kan energi general, ya, energi banyak orang. Nggak bisa sampai besok juga, nggak bisa kalau saya mau satu-satu energi kamu contoh atau apapun. Kalau kamu mau sendiri langsung WA aja, ya, WA saya. Itu personal reading dan berbayar, ya. Seperti gitu. Jadi di sini kata kuncinya adalah penantian yang terbayarkan, ya. Oke, berikutnya di sini ada Queen of Pentacles. Wah, di sini saya merasakan di sini ya, ada orang yang mungkin pinjam uang kamu, dia akan akhirnya mengembalikan. Ini bicara keuangan. Ya, kamu pernah ditipu, akhirnya uang kamu balik. Entah dari dia yang membalikan, ataupun mungkin kondisinya dari tempat lain, dari sumber lain. Contohnya, si A dia menipumu, ya, katanya bilang mau investasi ini, ternyata dia bawa lari kabur uang kamu. Kamu cari-cari, mau minta pertanggungjawaban dia lari, ya. Oh, ternyata kamu ikhlaskan, kamu kerja, akhirnya job kamu bertambah banyak, ya, keuntungannya juga berlimpah, dan akhirnya, ya, uang kamu yang dulu hilang akhirnya kembali. Jadi ini bicara tentang keuangan. Keuangan kamu akan jauh lebih baik. Hutang kamu mungkin lunas, ya, ataupun mungkin kondisinya bicara kalau ini ada hibah atau kamu mendapatkan warisan.
Atau kalau dibilang ya kamu bisa mendapatkan rezeki nomplok ya. Mungkin kamu hasil kerja kamu dapat amplop ya, ucapan terima kasih, ataupun mungkin dari pimpinan ya dapat bonus karena kerja kamu bagus. Nah itu bicara tentang keuangan. Yang mana rezekinya nggak disangka-sangka. Kita kan kalau dapat macam contoh pembagian warisan tiba-tiba nggak mungkin direncanakan kan. Itu kan dari orang tua. Ataupun mungkin pimpinan ya. Macam contoh, oke, kisi-kisinya isu-isunya sudah nanti berikan bonus, tapi kamu nggak tahu berapa yang kamu dikasih. Ternyata wow, lebih dari yang kamu dari ekspektasi kamu. Nah gitu ya. Jadi hal-hal yang mengejutkan yang akan datang kepadamu dari keuangan ya. Pas kenapa dibilang keajaiban, karena pas kamu kere-kerenya ya, ada bantuan ataupun mungkin kamu diberikan ya. Oke, berikutnya di sini ada Ace of Cups. Wah, di sini saya lihat ya, kamu akan dipenuhi kelimpahan, keberkatan. Ya, yang mungkin kondisinya kamu merasa bahwa kamu sendiri. Saya lihat di sini kamu akan jauh lebih bijaksana untuk bisa menyikapi bahwa kesendirian itu baik, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang lagi sedih, akhirnya bisa terbayarkan dengan kamu menaikkan vibrasimu, akhirnya kamu bisa bahagia gembira dengan orang-orang yang betul-betul menginginkan kamu, membahagiakanmu. Ya artinya kamu pasrah bahwa oke, saya harus bangkit ya, saya tidak boleh tetap di sini terus dengan orang-orang yang dengan orang yang tidak menginginkan kita. Jadi kamu akan jauh lebih berfokus pada orang-orang yang mencintai kamu di sekeliling kamu. Dan saya merasakan juga di sini ada kebangkitan spiritual dari dirimu, di mana kamu akan bisa menjadi pribadi yang lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan Tuhan ya. Maaf agak berisik. Akan jauh lebih sabar, bisa mengontrol emosi, dan ya saya lihat di sini kamu akan jauh lebih bijaksana dalam bersikap, berucap, dan bertindak ya. Wow, keren ya. Kalaupun seandainya kamu membuka usaha, kamu bisa menjadi berkat buat orang lain, yaitu mungkin kamu mempekerjakan, ataupun kalau seandainya kamu mempunyai kelebihan ya, saya lihat di sini kamu akan berbagi sedekah untuk orang-orang yang betul-betul kalau dibilang membutuhkan ya. Dimana kalau dibilang keajaiban, kamu bisa menjadi keajaiban juga untuk orang lain, dimana kamu bisa membagi berkat buat dirimu ya dan orang lain. Artinya membagi berkat buat dirimu ya, kamu juga mendapatkan pahala dari doa-doa mereka, dari pemberianmu ya. Jadi kamu jadi berkat buat dirimu dan orang lain. Wah, keren ya. Jadi keajaiban-keajaiban yang kamu dapatkan di sini ya, dimana kesehatan kamu up ya, di sisi mental, dari sisi mental dan dari sisi fisik. Terus juga selama ini kamu menantikan sesuatu bisa terwujud. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu nantikan akan datang kepadamu ya, akan semesta berikan kepadamu. Dan ya semua itu bisa datang kepadamu dengan penuh sukacita ya. Dan yang akan pergi ya, dan akan datang, artinya gini, yang pergi ya, yang menjadi milikmu, yang pergi ya akan kembali kalau memang itu milikmu ya, dia akan kembali padamu. Jadi kamu jangan takut, entah dengan orang yang mengambil itu ataukah dari bentuk lain ya. Ini bicara tentang keuanganmu akan up. Ini berkaitan juga dengan prestasi-prestasi ya, karena kamu berusaha up ya, karirmu bagus, dampaknya juga ke keuangan ya. Makanya tadi saya bilang ada kenaikan jabatan, otomatis mempengaruhi keuangan ya. Jadi kalau ada orang yang mencuri hakmu atau mengambil hakmu, nggak usah takut ya, dia punya karma sendiri, kamu pun punya karma sendiri. Dan di sini ada kebangkitan spiritual, di mana kamu akan bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain ya. Oke, itu yang saya lihat ya, keajaiban ataupun hal-hal positif yang akan kamu dapatkan di hari esok. Kamu mau mendapatkan apa, terserah dari dirimu. Yang penting saya sudah memberikan kata kuncinya. Kembali lagi kepadamu, cicak sudah menegaskan kembali ya, tuh dia bunyi. Dan semoga cepat terwujud. Dan kalaupun mau cepat terwujud ya, kamu harus bisa ada action. Actionnya bagaimana atau harus berbahagia.
Kamu harus berbahagia. Kalau kamu tidak berbahagia, ya berarti kamu mengizinkan energi negatif masuk dalam dirimu. Ya, karena kita menerima menerima keajaiban ini kan pasti bahagia. Berarti harus kita bahagia. Jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk supaya cepat datang kepadamu. Ya, kita lihat. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Oke. Saya ambil 3 kartu acak untukmu. Oke. Apa yang ingin semesta sampaikan? Poverty. Di sini ada loss of a loved one, dan the love. Wow. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa menarik cepat keajaiban ini, dimana harus luka batinmu itu harus disembuhkan. Jangan pernah merasa sepi, merasa sendiri, merasa kecewa, merasa sakit hati. Ya, lupakan itu. Kamu tuh orangnya diam ya, tapi sebenarnya hatimu tuh sangat panas. Atau kalau dibilang kamu sangat kesepian, walaupun kelihatan bahagia, betul tidak? Ketik di kolom komentar. Cancer. Banyak sebenarnya yang menyayangimu, cuman terkadang kamu itu kayak berpatokan pada itu aja. Ya, susah untuk membuka hati, susah untuk membuka diri, susah juga untuk keluar dari zona itu, padahal kamu tahu itu zona toksik. Ya, semesta mau kamu harus jadi Cancer yang baru, Cancer yang lama dibuang aja. Kamu udah tahu bahwa kok kehidupan saya begini-begini terus ya, saya kerja keras tapi kok hasilnya gini-gini, sedangkan orang kerja biasa-biasa aja, hasilnya up. Ya beda, kamu kerja keras, dia kerja cerdas. Berarti kamu harus rubah ke kerja cerdas. Nah itu, harus mindset kamu dirubah, pola pikir kamu dirubah, supaya kamu keluar dari keterpurukan, keluar dari kemiskinan, keluar dari hidup susah. Ya, karena kalau kamu tidak belajar dari kesalahan masa lalu, ya hidupmu akan begitu-begitu, bahkan akan lebih terpuruk. Karena kamu di vibrasi bawah. Ya. Tidak usah kita melihat orang lain, melihat diri dulu. Terkadang kamu tuh mengkritik banyak orang, sedangkan dirimu nggak beres. Atau kamu lebih banyak menolong orang, tapi dirimu aja kamu nggak memperhatikan. Ya. Di sini ada loss of a loved one, dimana yang tadi saya bilang, kalau memang orang-orang, kamu kehilangan orang yang kamu cintai, ya, kehilangan orang yang betul-betul berarti buatmu, ya sudah, berarti semesta mau sampaikan kepada kamu akan digantikan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang baru. Ya, soalnya di sini kamu langsung kayak macam, aduh, saya terpuruk, saya nggak bisa move on, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Ya, kalau seandainya dia meninggal, berarti semesta mau mengatakan bahwa jodohmu sampai di situ. Kamu punya jodoh yang baru lagi. Tetapi kalau dia pergi meninggalkanmu, berarti semesta membukakan matamu bahwa orang itu tidak baik. Jangan kamu terpuruk karena cinta, semuanya hancur. Dari karir, dari diri sendiri, nggak move on. Apalagi kalau kamu salah ambil pilih orang. Karena saya lihat di sini ada cinta pelarian. Kamu tidak mencintai orang itu, tapi karena mungkin status ataukah bagaimana, akhirnya ya sudah deh, meninggalkan orang yang kamu cintai demi orang lain. Akhirnya ada penyesalan di sini. Saya merasakan seperti gitu. Mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Akhirnya keputusan itu yang kamu ambil dan akhirnya ada kamu menyesali. Tetapi ingat, apa yang terjadi nggak usah disesali. Ya, karena ada maksud semesta di situ. Ada maksud semesta untuk dirimu. Yang tadi saya bilang ada kebangkitan spiritual. Supaya kamu bisa menelaah dirimu. Apakah kata manusia benar ataukah kata hatimu yang lebih benar. Ya, untuk bisa menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang kalau dibilang lebih mendapatkan jiwa yang murni, ya memang kita harus ditempa dengan masalah-masalah yang akan mendewasakan kita untuk bisa mengambil keputusan supaya hidup kita jadi lebih bijaksana di hari esok. Ya, ingat, semua itu apa yang terjadi pada dirimu, semua itu ada karma, di mana ada hukum karma, hukum alam, hukum law of attraction, hukum apapun.
Selama kamu melanggar hukum itu pasti kita dapat sanksi. Begitupun hukum Tuhan. Jadi kamu gak usah takut, berikan kebaikan aja. Orang mau balas silahkan, tidak juga gak apa-apa. Jangan mengharapkan. Ingat, semesta punya cara untuk membalas kejahatan dengan kejahatan mereka. Tidak usah kamu membalas, tidak usah kamu berpikir yang negatif untuk bagaimana caranya mereka hancur. No, biasa aja. Tetapi kalau memang kamu salah, minta maaflah sebelum kamu mendapatkan teguran dari semesta. Mendingan kamu minta maaf. Ya, karena saya lihat di sini juga ada yang keras kepala ya. Kamu tuh kadang-kadang saya lihat agak temperamen. Makanya saya bilang mungkin ke depan kamu akan lebih bisa mengontrol emosi. Karena sekarang ini masih ada banyak orang yang saya merasakan di sini tidak suka dengan cara kamu berbicara. Padahal maksud kamu baik, cuman mungkin agak ngegas ya. Jadi mereka berpikirnya negatif. Nah, itu harus dirubah. Cara-cara yang lama harus dirubah supaya jangan menimbulkan konflik atau diskomunikasi. Ya. Dan kalaupun memang kamu rasa bahwa ini yang terbaik, lakukan. Kalau kata hatimu berbicara seperti itu, lakukan. Kalau tidak, jangan. Terkadang kamu melanggar kata hatimu sehingga hidupmu begitu-begitu aja. Ya, ingat, kata hatimu yang didengar, bukan kata orang. Terkadang kamu juga supaya dibilang ini, dibilang itu, ya ikut kata orang aja deh. Pelin-pelan, harus tegas pada diri sendiri. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, bukan orang lain. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, bukan orang lain. Kalau orang lain menopangmu, suatu saat dia jatuh, atau dia pergi, atau dia, dipanggil ya, dipanggil semesta, dipanggil Tuhan, kamu akan terjatuh juga. Jadi semesta mau sampaikan, berdirilah di atas kakimu sendiri. Bangkit dari keterpurukan. Jangan terlalu banyak baper. Ya, naikkan vibrasimu. Ini kan kamu sedih-sedih terus. Kalau kamu tidak keluar dari itu, masih tetap dengan pola lama, cara lama, ya hidupmu akan begini. Tidak ada perkembangan, bahkan kemunduran. Ya. Dan untuk meraih keajaiban itu harus vibrasinya di atas, harus bahagia. Kalau kamu tidak pernah berbahagia dengan dirimu, ya, dan berusaha untuk membahagiakan orang lain, ini kan begitu kan? Kamu tidak bahagia tapi berusaha untuk membahagiakan orang lain. Semesta mau sampaikan kepadamu, gak usah urus orang, urus diri sendiri, bahagiakan dirimu supaya kamu bisa menjemput keajaiban itu. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Cancer ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.